cinta alam itu belum tentu cinta lingkungan. Oh gitu ya? Iya. Cinta alam belum tentu cinta lingkungan. Kalau cinta princess? Itu beda lagi, Bang. Oh, tak kira kalau cinta princess udah pasti cinta lingkungan. Cinta lingkungan harus. Salah satu program yang saya usulkan kemarin itu namanya SMART. Oke. Save Money and Recycle Trust. Ya, coba diartikan itu. Simpan uang Anda, mari kita daur ulang sampah. Syarat untuk jadi duta lingkungan itu projectnya atau cantiknya? Semua sisi. Duta lingkungan, duta genre, semua duta-duta inilah gitu kan. Duta bahasa, ada juga duta bahasa. Iya, ada. Itu hanya program penghabisan anggaran daerah katanya. Hari ini saya senang banget ya bisa duduk satu meja dengan seorang princess ya. Mau sambil nyicipin roti gembong Mandalika. Tempatnya ini di Yahanu, masih tempat biasa dan suasananya asri. Menarik di konten kali ini teman-teman karena saya mau bicara dengan duta lingkungan baru terpilih. Ini teman-teman kalau ngelihat princess yang saya undang ke podcast Bicara Santai, kesemsem pasti. Saya sedang bersama dengan Dinda Maulidia. Halo. Selamat datang di podcast Bicara Santai. Iya, terima kasih, Ini dong, Bang. aduh, wah. Ini saya agak gimana, grogi Bang? saya. Soalnya ini apa namanya? Terkesima saya ngelihat duta lingkungan NTB yang baru, beautiful dan ya wajar lah kira-kira kayak gitu jadi duta lingkungan dan menjadi salah satu perempuan energik di Nusa Tenggara Barat. Amin. Baru berapa hari? Baru hari apa sekarang ya? Rabu. Baru 4 hari. Baru 4 hari. Iya. Langsung diundang 3 podcast. hari, Ding, 3 hari. Langsung diundang Iya, podcast. langsung diundang di podcastnya Bang Yusril. Iya. Pokoknya kalau kita ngelihat ada princess ya, terus anak muda NTB punya potensi, ya nggak boleh ketinggalan lah kira-kira gitu. Harus mampir di sini. Siap. Siapa tahu kan bisa kasih inspirasi buat teman-teman yang lain. Betul sekali. Betul ya? Betul, Bang. Kira-kira openingnya udah cukup ya? Cukup. Ini saya tertarik tuh sama mahkotanya, nggak boleh dipegang ya? Ini agak sakral. Agak gitu. sakral, baik. Saya sampai grogi loh ya. Padahal kita intens ketemu Karena di kita kampus. udah biasa ketemu di kampus itu, Bang ya. Iya, ini bukan settingan kan? Iya, enggak. Tapi yang menarik itu memang kalau kita bicara tentang perempuan, kita juga seneng juga bicara tentang lingkungan. Betul. Karena lingkungan ini ya sesuatu hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih. Cocok. Khususnya dari perempuan. Cocok, betul. Kalau perempuan itu adalah rahim peradaban, lingkungan ini adalah penyeimbang kehidupan katanya. Betul. Nah, kira-kira gimana tuh? Seperti yang dikatakan sama Bang Yusril bahwasannya perempuan adalah rahim peradaban dan perempuan sendiri merupakan madrasatul ula bagi anak-anaknya. Jadi pendidikan pertama seorang anak itu dari perempuan, Bang. Baik. Kenapa perempuan memiliki peran penting terhadap perlindungan dan kelestarian lingkungan itu sendiri? Ya tadi pendidikan pertama seorang anak itu terletak pada ibu atau seorang perempuan. Dan kalau perempuan juga fasih bicara tentang lingkungan, itu kayaknya paket komplit. Betul sekali. Nah, makanya saya undang gitu kan. Siap. Supaya kira-kira kita perlu keseimbangan. Mbak Lydia kan baru terpilih tuh. Iya. Jadi duta lingkungan Nusa Tenggara Barat. Tentunya kan banyak hal sebenarnya di NTB ini ya yang perlu untuk dilihat ya. Betul. Persoalan lingkungan. Betul. Banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan itu termasuk. Itu jadi salah satu yang menjadi hal yang perlu diperhatikan nggak sama teman-teman duta lingkungan? Ini juga menjadi latar belakang saya, Bang. Kenapa saya bergabung dan mengikuti audisi Duta Lingkungan NTB? Karena saya merupakan putri asli Kabupaten Sumbawa. Waduh. Dan tentunya saya sangat prihatin dengan kondisi lingkungan yang ada di Pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Sumbawa, karena banyak sekali problematika lingkungan, terutama deforestasi. Seperti yang kita ketahui, Bang, bahwasanya penebangan hutan secara liar dan pengalihan fungsi lahan hutan menjadi lahan jagung, itu yang perlu menjadi perhatian kita, dan itu juga menjadi latar belakang saya. Berarti di Sumbawa atau misalkan dalam lingkup NTB lah gitu ya?
Iya. memang benar-benar sudah masuk di fase lingkungannya sudah sangat rusak kira-kira dari Betul. dari pengamatan. Betul sekali. Menurut saya memang bisa dikatakan darurat. Dahulu pada saat kecil di Sumbawa kita nggak pernah kekurangan air, Bang. Di Sumbawa nggak pernah terjadi banjir yang terjadi di tahun 2022 kemarin. Namun menjadi fenomena yang sangat aneh begitu pada tahun 2022 kemarin, Sumbawa dilanda banjir. Pertanyaannya kan ada apa dengan lingkungan Sumbawa itu sendiri? Tapi memang yang kurang di NTB itu aktivis lingkungan sebenarnya. Betul. Kenapa kemudian banjir, penebangan pohon secara ilegal itu marak sekali terjadi karena orang yang menyuarakan itu Masih minim, betul. masih minim. Nah, peran dari duta lingkungan ini seperti apa sebenarnya? Duta lingkungan itu memiliki beberapa fungsi, Bang. Yang pertama ada edukator, seperti yang Abang bilang, bahwasanya duta lingkungan itu berfungsi untuk mengedukasi masyarakat, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan bisa dikatakan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk aware terhadap lingkungannya gitu. Lalu yang fungsi yang kedua ada advokasi. Salah satu fungsi dari duta lingkungan adalah mengadvokasikan segala isu-isu atau problematika lingkungan yang ada. Bisa dikatakan duta lingkungan ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan lingkungan. Kira-kira isu lingkungan yang paling krusial dari pengamatan teman-teman itu apa? Kalau dibilang isu krusial di NTB, masing-masing daerah punya isu, Bang. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumbawa, isunya adalah deforestasi. Kalau kita berbicara Pulau Lombok, itu isunya merupakan sampah gitu. Oke. Jadi beda-beda tempat, beda-beda isu. Kasus banjir misalkan, illegal logging, apa yang harus dilakukan? Ini saya mau uji nih, ini kita uji nih duta lingkungannya nih. Kira-kira Langsung apa? solusi nih, Bang ya. Bukan. Kira-kira apa yang sebenarnya bisa dilakukan, real bisa dilakukan oleh teman-teman duta lingkungan ketika kita lihat marak sekali tuh illegal logging, Yes. banjir bandang di mana-mana. Kan banjir itu kan hilirnya, konsekuensi dari perilaku tidak Manusia. cinta lingkungan. Betul. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan solusi, terutama bagi kami duta lingkungan. Yang pertama terkait dengan edukasi tadi. Oke. Kita edukasi kepada sekolah-sekolah. Kita bisa door to door terkait dengan bahaya penebangan pohon secara liar. Begitu. Lalu kita bisa mengadakan aksi reboisasi di Oke. hilir. Oke, penanaman pohon. Penanaman pohon. Oke. Ini sebenarnya komitmennya udah kelihatan. Datang ke podcast Bicara Santai itu kan komitmen untuk mengedukasi tuh. Yes, betul sekali. Ini merupakan salah satu jalan untuk mengedukasi masyarakat sebenarnya. Oke, makanya subscribe, like, dan share. Yes, harus. Siap perintah. Oke, dan kita harapin sebenarnya teman-teman duta lingkungan itu bukan sekedar ya cantik-cantikan, gagah-gagahan. Betul Soalnya sekali. banyak. Ada duta genre, mohon maaf ya, duta pendidikan, tapi katanya itu nggak berdampak, itu cuma ngabisin uang daerah katanya gitu kan. Nah, kira-kira kapan kita diundang untuk nanam pohon ke Sumbawa? Insya Allah, Bang, secepatnya, karena kita juga masih dalam tahapan mau rapat kerja dengan teman-teman Angkatan Duta Lingkungan. Jadi insya Allah hari Sabtu besok kita akan mengadakan rapat kerja. Program apa saja yang akan kita usung dalam 1 tahun kepengurusan, karena masa kerja kami itu ada 1 tahun, Bang, selama 1 tahun. Oh, cuma 1 tahun? Iya, hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun, tapi dihadapkan dengan persoalan yang begitu Persoalan rumit. yang begitu kompleks. Begitu kompleks. Iya. Nah, ini menarik. Ada yang nantangin juga. Berani nggak teman-teman duta lingkungan itu sentuh ranah UMKM? Jadi pengolahan sampah yang anorganik itu jadi Dikelola menjadi bahan ekonomi. iya, menjadi bahan ekonomi, kreatif, rumahan dan lain sebagainya. Itu kan perlu komitmen tuh. Betul. Dan bisa jadi itu masuk di program teman-teman nggak untuk melihat isu itu? Karena kebetulan dalam rangkaian audisi Duta Lingkungan ada part di presentase project. Itu memang sebagian besar dari teman-teman finalis Duta Lingkungan itu mempresentasikan sampah plastik menjadi bahan pakai atau bahan yang bernilai ekonomi, terutama saya kemarin, Bang. Oh, gitu. Ya, salah satu program yang saya usulkan kemarin itu namanya SMART. Oke. Save Money and Recycle Trust. Ya, coba Itu diartikan itu. simpan uang Anda, mari kita daur ulang sampah gitu. Oke, simpan uang Anda. Jadi program kerja SMART ini bentukannya lebih berfokus kepada eco brick.
Baik. Abang pernah dengar EcoBrick? Enggak pernah saya, EcoBrick soalnya bukan orang lingkungan. Oh gitu. EcoBrick itu disediakan sampah-sampah plastik yang sudah dibersihkan dan dikeringkan, lalu dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam botol. EcoBrick itu setelah dipadatkan di dalam botol itu bisa dijadikan sebagai bangku, tempat duduk, Oh gitu. kursi, bisa dijadikan sebagai meja, gitu. Ya itu sebenarnya menarik Iya, karena mungkin 60% dari sampah yang ada di NTB ya, khususnya di Lombok ya, itu betul. kan sampah plastik Yes. yang memang perlu untuk mendapatkan sentuhan ekonomi ya. Betul, betul. Nah, gitu loh. Berarti itu masuk di programnya teman-teman. Iya, masuk. Namun untuk finalisasi programnya kami adakan hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Jadi ada 20 finalis kemarin, Bang. Ada 20 finalis. Jadi ke-20 finalis itu mengajukan project. Oke. Nanti ke-20 project itu akan kami finalisasi di hari Sabtu besok. Nah, 20 finalis itu kan punya project masing-masing. Yes. Syarat untuk jadi duta lingkungan itu projectnya atau cantiknya? Semua sisi. Oh gitu ya. Kenapa cantik itu menjadi salah Sebenarnya satunya? sebenarnya bukan cantik, tapi Oke. komunikatif. Kenapa komunikatif menjadi syarat utama untuk menjadi duta lingkungan? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya fungsi dari duta lingkungan adalah edukator. Ia yang bisa edukasi masyarakat. Artinya seorang edukator kan harus mampu berkomunikasi dengan baik, harus mampu bersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat. Enggak cuma cantik, Yes. tapi kalau udah cantik, komunikatif. Itu nilai plusnya. Nah, itu plusnya. Ini teman-teman bisa lihat cantik nggak kira-kira nih? Komunikatif atau tidak? Kalau saya sih ini paket komplit, Pak. Masih 22 tahun, muda, princess. Amin. Udah punya pacar beneran? Enggak punya, Bang. Oh, belum. Tuh, ingat. Sekarang kuliah, kesibukan? Atau apa? Kuliah, Bang. Lagi mana kuliah? nyusun. Kita satu kampus, Bang. Ya enggak, maksudnya biar orang yang nonton gitu. tuh di mana kampusnya? Saya kuliah di Universitas Mataram. Oke. Exactly, Faculty of Law, Fakultas Hukum. Oke, law student ya? Yes. Ya. Mudah-mudahan, karena kalau kita bicara tentang lingkungan, bicara juga tentang hukum lingkungan. Betul. Nah, gitu kan, bagaimana perilaku manusia ini kan bisa dirubah, Diatur, iya. diatur sedemikian rupa sehingga ya tadi persoalan-persoalan lingkungan bisa diminimalisir, Betul. ya, masyarakat teredukasi, Betul sekali. dan duta lingkungan nggak hanya jadi program penghabisan anggaran. Kata orang seperti itu. Nah, kamu ngeresponnya pernyataan orang yang bilang bahwa duta lingkungan, duta genre, semua duta-duta inilah gitu kan, duta bahasa, ada juga duta bahasa. Iya, tuh. ada. Itu hanya program penghabisan anggaran daerah katanya. Kira-kira gimana tuh responnya? Disagree. Saya kurang sepakat dengan apa yang dikatakan, tapi it's okay. Itu her opinion, itu pendapat mereka. Tetapi kami di sini berdiri untuk menyuarakan bagaimana kita bersama-sama, karena lingkungan, problematika lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab duta lingkungan, Bang, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Benar sih. Masyarakat Nusa Tenggara Barat. Iya. Jadi bukan hanya selempang, bukan hanya mahkota, bukan hanya label duta lingkungan yang disematkan, tapi juga aksi nyata yang dilakukan oleh teman-teman duta lingkungan. Itu yang dibutuhin sama Iya, masyarakat. betul sekali. Khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Nah, bicara tentang lingkungan, tadi tuh, tebang pohon, ekosistem nggak stabil. Betul. Buang sampah, konsekuensinya banjir. Atau enggak, demam berdarah. Masyarakat nggak sehat. Betul. Karena sampah loh ya. Betul sekali. Ketika lingkungan kita tidak sehat, itu pasti bisa berdampak kepada kesehatan masyarakat, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ketika kita berbicara tentang banjir atau bencana-bencana lainnya, itu pasti sistem pendidikan menjadi terganggu. Tentunya anak-anak nggak bisa sekolah karena di sekolahnya lagi banjir gitu. Lingkungan ini pokoknya meranah ke segala aspek. Oke. Lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan Kalau lingkungannya bermasalah, semua sektor kehidupan ikut itu- bermasalah. ikut. Ekonomi pun bermasalah begitu. Oke. Berarti kira-kira hadirnya Lydia memastikan bahwa semua itu kira-kira bisa terminimalisir lah. Insya Allah Iya. Masalah-masalah itu bisa selesai. masalah insya Allah bisa terminimalisir. Iya. Itu menjadi target sebenarnya. Insya Allah semoga dengan aksi-aksi kami nantinya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat NTB. Tapi itu di bawah dinas DLHK? Enggak, kita di ketua yayasan itu sekaligus ketua Persatuan Wartawan Lombok Tengah. Jadi kita di bawah situ. Oh gitu. Itu seru sih sebenarnya karena
aktivitas edukasi itu kan perlu dimobilisasi dengan media. Betul sekali. Karena kan seperti yang kita ketahui kan bahwasanya informasi-informasi lebih cepat tersalurkan melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Termasuk podcast Bicara Santai. Yes, tentunya. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe, guys. Iya. Ini kalau sudah Lydia yang ngomong, Princess ngomong kayak gitu nih. Kobra-kobra ya, sorry. Bukan kobra-kobra. Ini buaya-buaya ini harus nih, 22 tahun, Pak. Sekarang berarti kesibukannya cuma itu. Jadi duta lingkungan, lagi skripsi. Lagi skripsian, Bang. Jangan-jangan skripsinya ngambil juga tentang isu lingkungan, nggak? Enggak, kebetulan skripsi lagi ngambil tentang budaya Sasak aja. Oh, budaya Sasak. Iya. Iya, coba kita renungkan ya, gimana dampak lingkungan terhadap perubahan kultur masyarakat. Kultur masyarakat. Itu seru tuh ya kan? Itu bisa seru itu, tuh. betul. Itu Bener. bisa juga berdampak loh sebenarnya. Betul. Karena kalau misalkan struktur geologi, struktur tanah, lingkungan berubah, ekosistem nggak stabil, itu juga Itu bisa betul. Iya. Berdampak kepada perubahan kebudayaan, perubahan kebiasaan. iya. Tapi yang paling penting adalah merubah kebiasaan masyarakat kita yang masih buang sampah, itu penting banget. Itu paling urgent. Paling urgent ya. Betul. Nah, dari 20 orang itu, berapa yang perempuan? Semuanya perempuan, Bang. Oh gitu? Iya, semuanya perempuan karena dari awal pembentukan Paguyuban Duta Lingkungan ini belum pernah ada duta laki-lakinya. Nggak pernah ada duta laki-laki, berarti nggak ada princess-nya, nggak ada prince-nya? Iya, there is no prince. Iya. King-nya nggak ada. Perlu kita daftar. Emang Iya. nggak boleh ya? Sebenarnya bukan nggak boleh sih, sedang diplanningkan untuk ada di tahun depan. Kita harapin lah ke depan juga ada ekualitas lah, jangan sampai itu nggak dimasukkan laki-laki tuh. Siap. Kalau di politik itu harus ada keterwakilan perempuan, di lingkungan harus ada keterwakilan laki-laki. Siap. Nah, kira-kira itu juga tuh yang jadi PR tuh. Jadi kayaknya. PR ya di internal. Untuk ngebangun organisasi ini kan perlu bermitra tuh. Iya, Kira-kira siapa aja yang ingin dirangkul? Contoh kan kalau kita bicara tentang lingkungan, kita juga bicara tentang pariwisata kan ya. iya, Salah satu pariwisata yang potensial di Nusa Tenggara Barat itu kan Gunung Rinjani. iya. Saya tuh baca kemarin berita Gunung Rinjani itu kotor banget katanya. Itu teman-teman duta lingkungan juga jadikan itu sebagai fokus nggak? Supaya ikon NTB, ikon Lombok ini juga terjaga. Insya Allah itu mungkin seperti yang saya bilang ke Bang Yusril, 1 tahun kami rasa nggak cukup dengan isu atau problematika lingkungan yang di NTB yang begitu kompleks, tapi insya Allah akan menjadi highlight kami terkait dengan isu-isu lingkungan yang ada. Tapi yang menjadi fokus kami saat sekarang ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran, terutama Gen Z untuk cinta lingkungannya gitu, Bang. Iya, soalnya ya lingkungan ini yang bisa rawat itu adalah Karena generasi kalau sekarang. kata orang pecinta alam itu belum tentu cinta lingkungan. Oh gitu ya? Iya. Cinta alam belum tentu cinta lingkungan. Kalau cinta princess? Itu beda lagi, Bang. Oh, tak kira kalau cinta princess udah pasti cinta lingkungan. Cinta lingkungan harus. Oh, itu jadi. Oh, ini syaratnya kalau mau dicintai sama princess, cintai lingkungan. Kira-kira gitu. Harus, Bang. Harus. Oke lah kalau gitu. Lid, makasih banyak udah mampir Siap. podcast Bicara Santai. Kira-kira apa nih harapannya untuk anak muda, Gen Z khususnya, Yes. supaya mereka punya minimal wawasan tentang lingkungan, rasa ingin tahu mereka tentang bagaimana menjaga ekosistem, kestabilan. Harapannya semoga dengan hadirnya Duta Lingkungan di Nusa Tenggara Barat bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan khususnya dan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya, dan semoga generasi yang ada di Nusa Tenggara Barat merupakan generasi yang aware, generasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu aja sih, Bang. Makasih banyak, Siap, Princess. Bang. Udah mampir di podcast Bicara Santai. Saya sih harapinnya video ini minimal membuka cakrawala kita bersama. Ada manfaatnya untuk anak muda karena bagaimanapun lingkungan harus kita jaga. Betul.
apa yang kita nikmati hari ini juga bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Betul sekali. Dan saya rasa semakin banyak anak muda di Nusa Tenggara Barat yang semakin peduli dengan lingkungannya, maka keadaan atau kondisi lingkungan yang ada di Nusa Tenggara Barat akan semakin membaik. Oke, ini kalau kita dengerin ya, Sami Nawato, nah kalau sama Sorry. ada salamnya nggak dari Duta Lingkungan? Salah ada. Apa salamnya? Salam lestari. Oh, lestari. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.